Kak bilang, aku tuh taunya dari tetangga malah kalau aku tuh. Oh gitu. Pas umur berapa kamu tahu mereka bukan orang tua kamu? Waktu Kejadian apa, Nak? Boleh cerita nggak? kelas 6 SD. Tepatnya kelas 4 sih Bun, kejadiannya udah. Jadi sebenarnya korbannya nggak cuma aku ya Bun, di sini banyak. Korban apa ini maksudnya? Boleh clear Korban ceritanya? kekerasan seksual oleh guru yayasan yang ada di sana. Rasa kayak udah hilang arah sih. Pakai ini sih Bun, pakai pisau di gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani dalam podcast Dunia Keluarga Ajaib. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Dunia Keluarga Ajaib tentunya tidak lepas dari salah satu kaitannya dengan anak-anak. Nah, anak-anak kita tuh ada yang lagi ngegemesin, emang gemes beneran ya. Ada yang lagi-lagi ngegemes-gemesinnya ya. Nah, maka podcast kali ini kita akan bahas tentang dunia anak-anak. Namun gak anak-anak banget, karena memang yang kita bahas ini adalah kalangan Gen Z ya. Nah, dalam proposal yang pernah Bunda Dina buat untuk bisa menebarkan ilmu tentang pembentukan karakter ya, salah satunya lewat wasilah ilmu magnet rezeki, di situ disampaikan dalam prolognya, Bunda Dina selalu menyampaikan, ada loh 10 ciri dari kehancuran sebuah negeri, ya, yang diambil dari penelitian Thomas Likona ya. Nah, bahwa di situ ketika banyak ciri-ciri nih, misalnya ketika suatu negeri bahasanya sudah belum baik ya, terus udah gitu peer group itu sangat mendominasi, terus selanjutnya lagi tentang adab dan akhlak sudah mulai menurun gitu kan. Lalu ada lagi ciri-cirinya adalah ketika anak-anak sudah memiliki kerapuhan dalam hal mental gitu ya. Nah, maka dari 10 itu kita bisa lihat di situ dikatakan bahwa jika itu sudah terjadi di negeri kita, maka siap-siaplah negeri tersebut hancur. Nah, maka ketika kita miris aja itu nggak cukup ya, kita harus melakukan sesuatu. Saya bukan dari background dunia pendidikan, bahkan buka TK waktu tahun 2012 pun berawal dari suatu yang kebetulan. Kebetulan artinya apa? Kebetulan bertemu dengan seseorang yang mengajarkan saya untuk membuka sebuah franchise pendidikan. Makanya tadi di podcast sebelumnya saya sudah pernah cerita, saya adalah ibu kebetulan, istri kebetulan, nggak pernah persiapan punya ilmu untuk keluarga, apalagi membangun sebuah sekolah. Namun disitulah ketika Allah memilih kita untuk menjadikan sebuah profesi, maka mau tidak mau harus diperbaiki setiap hari. Nah, akhirnya dari 2012 saya sangat mencintai dunia pendidikan. Jadi karena gini, karena pertama miris aja nggak cukup. Terus lagi pula saya bukan orang yang gampang komplain kalau dalam konteks pendidikan. Ketika nggak cocok ya, jangan komplainin apa yang terjadi di luar sana. Namun kalau bisa bikin sendiri, makanya waktu itu 2012 saya bikin TK, ya, lalu dilanjut SD, lalu pendidikan sekolah keluarga ya, di mana menjadi life school ya, sekolah kehidupan, baik dari mulai remaja maupun sampai dengan pasangan ya, bahkan usia senja. Nah, kemarin yang saya pernah buat salah satu kelasnya adalah pesertanya usia senja, jauh di atas saya. Pokoknya ada yang 50, ada yang 55, ada yang 90 tahun tuh pernah ikut kelas. Makanya komplit muridnya dari mulai bayi ya, karena saya punya daycare sampai dengan usia senja. Nah, salah satunya yang saat ini sedang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan adalah buat sesuatu kalau memang miris saja tidak cukup. Nah, sampai akhirnya ketemulah saya sebuah pendidikan karakter. Ketika saya praktekin ya, diapain? Dipraktekin, karena kalau nggak praktek nggak ngefek, itu berdampak ke saya. Rasa sabar bertambah, rasa menerima sebuah kondisi persoalan pun menjadi lebih lapang dada gitu ya. Nah, sayang banget nih kalau ilmu ini tidak diajarkan ke kalangan-kalangan Gen Z ya. Karena kita sudah tahu loh bahwa saat ini
sedang terjadi nih pergeseran ketangguhan dari seorang anak ya, terutama di kalangan Gen Z kita. Jadi perlu sebuah ilmu yang membuat mereka bisa bergantung sama Allah, bisa kembali dengan cara-cara Allah, dan bisa bagaimana mengembalikan setiap persoalan yang mereka hadapi di kalangan mereka, usia mereka itu kembalinya sama Allah. Jadi mudah-mudahan ilmu ini juga ilmu ini dikenalkan oleh guru saya yaitu Ustadz Nasrullah, dan ketika saya coba terapkan ke remaja sejak tahun 2018 saya keliling-keliling Indonesia menyampaikan ilmu ini dari mulai anak SD sampai dengan kalangan remaja, dan alhamdulillah dampaknya itu salah satunya ketika mereka praktek akan ilmu yang diajarkan itu berdampak pada kehidupan mereka. Nah, ketika saya buka-buka kelas untuk kalangan Gen Z ini ya, saya tidak pernah melewatkan sebuah kesempatan. Karena gini, kalau mau anak kita ditolong Allah, maka tolonglah anak orang lain. Karena apa? Dalam mendidik anak kita sekarang, kita nggak cukup kalau pakai cara kita. Kita harus pakai cara Allah. Nah, cara Allah apa? Cara Allah adalah tolonglah anak orang lain. Nah, salah satunya adalah pertolongan yang bisa kita lakukan adalah kesempatan terbuka luas untuk memuliakan dan membahagiakan anak yatim. Ya, kita sering memberikan mereka dalam bentuk perhatian, support dan lain-lain, salah satunya dana, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Namun jangan lupakan bahwa mereka harus dibekali ilmu yang membuat mereka juga bisa tangguh karena Allah, bisa melakukan dengan cara-cara Allah. Dan akhirnya setiap kali saya membuka kelas, saya selalu membuka kesempatan buat ayah bunda yang lagi punya persoalan sama anaknya. Yuk kita tolong anak orang lain, yaitu siapa? Sedekah ilmu. Agar anak yatim yang kita tolong ini bisa jadi wasilah untuk kebaikan dan pertolongan buat anak-anak kandung kita. Nah, maka ketika ilmu ini terus kita kenalkan kepada anak-anak yang secara kehidupan mereka nggak beruntung, nggak punya ayah atau nggak punya bunda atau bahkan keduanya, ternyata ketika ilmu ini disampaikan, Masya Allah, ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Dan hari ini Bunda Dina akan menghadirkan seorang praktekersnya ya. Ini kisahnya juga sangat luar biasa. Bisa dilihat dari prolog tadi ya, sebelum Bunda Dina masuk, bahwa kisah anak yatim yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil buat inspirasi. Ini nggak cuman buat anak-anak yang Gen Z hari ini nonton ya, tapi juga bisa buat orang tua yang menonton hari ini bisa ambil hikmah dari apa yang akan kita sampaikan bersama anak didik saya, anak ideologi saya yang telah saya install bagaimana agar dia bisa memeluk Allah, agar selalu hidupnya di talang Allah. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Bunda Dina. Masya Allah, Nak, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat ya. Udah lama kita nggak ketemu nih. Iya. Ya, tapi Bunda lihat, aduh Masya Allah, makin cantik. Masya Allah. Semoga makin soleha, Amin. semakin selalu ditalang Allah ya. Oke, Tiara boleh dong kenalkan dulu nih sama pemirsa dari podcast kita ya, Dunia Keluarga Ajaib atau podcast DKA. Nama, usia, background pendidikan. Silakan. Kenalin, nama aku Tiara Lestari, usia aku 17 tahun. Sekarang sekolah kelas 12 di SMK Negeri 3 Cimahi. Sekarang lagi sibuk PKL sih Bun. Oh oke, jadi udah mau lulus SMK-nya. Iya nih, Masya Allah, tinggal berapa bulan lagi nih? tinggal 6 bulan kayak. 6 bulan ya. Oke, Tiara, Tiara ini sudah memang ditinggal ayah dan bunda Sudah dari sejak lama. usia berapa? Sejak usia 2 tahun. Oh, sejak usia 2 tahun. Jadi nggak tahu mukanya ayah, nggak ingat. Ibu nggak ingat. Oh oke. Sekarang tinggal sama siapa, Nak? Sama nenek kakek. Kalau saya boleh tahu, ayah sama bunda tuh gimana ceritanya kok nggak ada pada saat di usia Tiara baru 2 tahun? Ceritanya tuh gini, dulu tuh yang pertama meninggal itu kan mama. Dari zaman sekolah mama emang udah sakitan kayak punya penyakit genetik gitu loh Bun. Oh oke. Jadi beliau dari mulai hamil aku juga udah ngerasa sakit sebenarnya, dan dokter pun udah nyaranin buat nggak dilanjutin Pas harusnya. mengandung kamu tuh dokter pun menganjurkan untuk tidak melanjutkan. Ya, Oh, oke, karena terus? berbahaya gitu. Tapi ayah itu ngayakinin ibu untuk
terus dikasih obat penguat dan lain-lainnya. Akhirnya aku lahir, nggak lama aku lahir tuh langsung dititipin gitu ke nenek karena ibu udah langsung sakit-sakitan gitu. Ngedrop. Iya, masuk rumah Oh, sakit. oke. Jadi, setelah itu tuh ibu pulang, terus ngerawat lagi. Nggak lama dari itu ibu sakit, terus meninggal. Pas di umur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Oh, oke. Lalu dilanjutin sama ayah nggak terlalu lama tuh bagaimana? Setelah itu Karena tuh kan katanya kamu dua-duanya nggak ada pas umur 2 tahun, tapi ibu nggak ada pas kamu 1 tahun kan? Nah itu gimana ceritanya kalau ayah? kalau ayah tuh kan emang orang Garut kan, cuman karena di sini di Cimahi sama nenek kakek juga, jadi akhirnya beliau nitipin aku ke nenek sama kakek dari keluarga ibu. Oh, oke. Nah, beliau izin pulang untuk ke Garut. Awalnya izin pulang aja takut ngerepotin katanya. Kan ini udah ngurusin anak nih, terus masa saya harus jadi beban juga di sini gitu. Akhirnya pulang ke Garut. Terus gak lama dari itu ayah sakit gagal ginjal. Oke. Jadi ayah pulang ke Garut pamit karena dia ngerasa kayak ngerepotin lah gitu. Akhirnya pulang ke Garut. Terus di Garut ternyata ayah sakit gagal ginjal. Awalnya tuh cuman gagal ginjal aja bun, nggak ada kayak ini kayaknya bakal nggak ada deh gitu. Nah terus lama-kelamaan dokter bilang kalau misalnya beliau ini kedua ginjalnya itu nggak berfungsi. Oh, oke. Terus dokter pun udah ngasih tanggal lah gitu kalau beliau akan umurnya nggak wafat panjang. gitu. Terus gak lama dari itu kata keluarga tuh cerita kalau misalnya aku tuh pulang ke Garut, terus sebelum detik-detik ayah nggak ada itu, aku nempel banget sama ayah. Oh, jadi kamu di tempat diketemuin dulu sebelum ayah meninggal? Dipeluk lah gitu, terus kayak diajak main gitu-gitu, terus kayak gak mau lepas gitu loh, kayak pengen aja nempel sama ayahnya, kayak udah tahu kalau udah ayahnya tuh bakal nggak ada gitu. Dapat cerita itu dari siapa ketika? Dari keluarga ayah sih cerita. Ya. Terus gak lama dari itu ternyata ayah meninggal di usia 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Ketika di usia 2 tahun nih, nggak punya ayah, nggak punya bunda gitu kan, nggak punya orang tua gitu. Selanjutnya diasuh dengan siapa? Nenek sama kakek sih. Oke, nenek dan kakek. Kamu mendapatkan kasih sayang berlimpah atau justru sebaliknya? Punya pengalaman ketika tidak dengan orang tua itu seperti apa sih? Yang pasti kan sebelum aku tuh taunya mereka itu orang tuaku. Taunya pas zaman TK tuh aku nganggep mereka ya kayak mama, kayak bapak lah manggil. Emang manggilnya mama sama bapak, bukan nenek kakek? Bukan. Oh, oke, terus? Sampai sekarang pun manggilnya masih mama bapak kok gitu. Karena emang aku udah nganggep beliau kayak mama bapakku aja gitu. Terus segala lama dari itu mereka bilang, aku tuh taunya dari tetangga malah kalau aku tuh. Oh gitu. Pas umur berapa kamu tahu mereka bukan orang tua kamu? Waktu ternyata nenek kakeknya. 1 SD sih Oh, bun. 1 SD. Itu kan lagi main tuh Tetangga ceritanya. ngomong apa itu? Itu tuh Kepo amat. katanya kayak itu teh anak yang udah nggak ada orang tuanya ya. Iya, mamahnya udah nggak ada, ayahnya juga udah nggak ada. Nah dari situ bingung kan. Emang iya ya, terus nanya lah. Akhirnya keluarga bilang, iya Akhirnya jujur ya. Ayah ibu udah nggak ada, ini fotonya gitu. Oh, ditunjukin mulai. Beliau cuman berpesan kayak kalau Tiara nanyain mana mama bapaknya, ini fotonya. Gitu. Tapi saat itu kamu ingat perasaan kamu hari itu diceritain bahwa ini bapak ibu kamu? Nangis. Oh, nangis. Okay. Cuman kayak nggak yang gimana-gimana sih. Kayak karena kan masih kecil juga. Jadi juga ya. Belum inget yang ngeh banget kalau ternyata aku tuh udah nggak punya orang tua gitu. Terus gimana perjalanan kamu dari SD sampai SMP dan sekarang kan kelas SMK ya? Kelas 3 ya? Atau kelas 9? Berapa kelas? 12 ya? Maklum, ini milenial kolonial. Kalau mau ngomong 9 ngitung dulu. Siapa yang mirip usianya dengan saya? Oke, apa yang kamu alami ketika tidak punya orang tua yang lengkap gitu dan tinggal dengan keluarga? Ada pengalaman yang tidak menyenangkan kah? Dulu waktu kecil tuh
keluarga tuh benar-benar yang sayang banget sih. Karena mungkin mereka berpikir bahwa nih orang kurang kasih, maksudnya kayak orang tuanya udah nggak ada nih. Kita harus sayang banget nih gitu kan. Waktu kecil tuh benar-benar ngerasa disayang banget sih Bun, kayak dimanjanya manja banget. Terus pas SD aku masuk SD-nya MI sih Bun. Nah di situ banyak kejadian-kejadian yang dialami sama aku gitu. Oh, kejadian apa nak? Boleh Waktu cerita? kelas 6 SD. Tepatnya kelas 4 sih Bun, kejadiannya udah. Jadi sebenarnya korbannya nggak cuma aku ya Bun, di Oh. sini banyak. Korban apa ini maksudnya, boleh clear Korban ceritanya? kekerasan seksual oleh guru yayasan yang ada di sana. Allah. Dan korbannya nggak cuma kamu, Banyak, kamu Bu. alamin itu. Dan banyak banget, bahkan hampir sekelas. Oke. Semua perempuan itu kena. Cuman mungkin ada 1, 2, 3 orang yang emang nggak kena gitu. Bahkan di kelas pun ada Oke. yang masih usianya kelas 3. Dan kelas- kamu mengalamin itu, apa rasanya? Ngerasa sakit banget sih Bun, kayak rusak gitu. Kayak apa ya, nggak nerima aja digituin. Tapi nggak bertindak apa-apa saat itu? Nggak bisa atau nggak mau, nggak? Karena beliau nih selalu marah-marah gitu loh. Kalau misalnya melakukan kekerasan seksualnya itu selalu kayak nggak pernah ketahuan gitu loh Bun. Sampai akhirnya waktu kelas 6 juga ketahuan tuh karena ada anak yang ngomong Oke. sama orang tuanya. Akhirnya semua dikumpulin, akhirnya Kebongkar. dibicarakan, kebongkar semua. Dan di sini yang nggak nerimanya itu karena beliau ini selalu membawa hadis. Maksudnya kayak pas ditegur tuh, kan emang nggak benar di sholat mah harus kayak gini gitu loh Bun. Jadi ngelakuinnya tuh pas pat lagi sholat gitu, lagi sholat duha, atau lagi ngelakuin emang lagi diajar sama beliau gitu. Sampai akhirnya ya kabur sih Bun, nggak ketolong sama polisi. Maksudnya kayak nggak ketahuan polisi, jadi kabur aja gitu. Dan akhirnya ditutup kasusnya gitu aja. Sampai hari itu buat kamu membekas itu? Membekas sampai sekarang sih memorinya. Maksudnya kayak semua kejadian itu tuh benar-benar teringat di memori aku. Orang nenek kakek kamu tahu hal ini? Tahu. Oke. Dan keluarga pun nggak nerima sebetulnya. Tapi pada saat itu kan polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya orang yang nggak ada dan nggak bisa ditindaklanjuti gitu. Akhirnya kita beresin secara kekeluargaan aja. Istrinya pun ada Bun. Dan beliau pun udah nggak aneh karena sebelumnya pun ada kasus ini, cuman nggak ada yang speak up gitu. Akhirnya yang ini speak up karena banyak korbannya gitu. Akhirnya sebulanan di rumah Bun karena rame banget satu kampung. Dan kamu merasa saat itu adalah seorang korban yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak? Iya, sakit sih. Oke. Selain efeknya tadi ketika ada perlakuan seperti itu, ada lagi yang kamu alamin? Lebih ke dibully sih, kayak sama teman-teman gitu. Biasa teman-teman kamu boleh cerita, bully kamu tuh tentang apa aja sih? Kalau kadang kayak perihal yang kecil, pinjem pengki aja tampun. Masya Allah. Dulu kecil kan kayak mungkin biarin kali gitu ya, mukul-mukulan gitu. Terus akhirnya ya nggak dulu paling inget banget. Tapi kamu nggak ngelawan saat itu? Karena kan aku adik kelas, dia kakak kelas. Oke. Aku nggak berani. Jadi aku cuma. Dan sudah ngalami itu pas jam apa? SD apa SMP? SD. Masih cerita SD. Oh, masih cerita SD. Oh, SD pasti seperti itu. Iya. Oke, dan tidak bisa speak up juga. Iya. Nggak bisa ngelawan juga, nggak bisa ngomong juga sama orang tua, sama nenek kakek. Iya. Kalau yang ini teman kayak gini kamu nggak ceritain? Iya, karena kan dulu kayak nggak terbuka banget sih sama keluarga. Oke, siap. Oke, selanjutnya ngalamin apa lagi hal-hal yang tidak menyenangkan ketika tidak didampingin ayah dan bunda? Terus setelah akhirnya udahlah aja gitu. Aku masuk SMP-nya tuh aku MTS Bun, ngelanjutin MI karena kan katanya tuh dulunya aku mau pesantren, tapi karena kejadian ini keluarga aku tuh nggak percaya, takut kejadian hal tersebut diulangi lagi di SMP. Akhirnya masuk MTS aku, terus di situ kayak ketemu
guru-guru yang baik, Mm-mm. temen yang baik juga. Mm-mm. Tapi ya ada juga ya temen yang kurang baik. Mm-mm. Ya beragam lah. Oke. Terus yang ngejalanin terus kan COVID tuh. Mm. Jadi nggak begitu belajar di sekolah. Tapi pas SMP itu kamu sempet minder nggak sih punya sifat-sifat yang remaja-remaja banyak alamin dengan background kamu yang pernah ngalamin ini pas remaja itu kamu ngerasa sifat-sifat apa yang nggak baik dalam kamu tuh muncul akhirnya? Insecure Oke, dan ngerasa kalau udah rusak. itu. Sampai takut lah ketemu cowok gitu-gitu. Sampai konsultasi juga sama guru BK di SMP gitu. Kalau pernah terjadi kejadian ini, terus gimana gitu. Terus kata guru BK ya, kamu harus bisa berdamai. Oke. Karena ya ini semua udah terjadi di kamu gitu. Kalau kamu terus di zona itu, kamu gak akan nggak bukan move on. iya. Tapi masuk guru BK ngomong begitu sama kamu, ngaruh nggak ke diri kamu? Gak terlalu sih. Oke. Oke. Tiara, sampai akhirnya nih ya, kita pertama kali ketemu tuh kapan sih sebenarnya? Kalau Bunda kan ngelihat kamu tuh justru sebenarnya udah gede ya gitu, pas lagi kita dalam sebuah kelas gitu untuk pembinaan remaja gitu. Dulu dari kelas 6 sih dulu pernah diundang ke sini pakai beasiswa juga kan. Oke. Terus ya ketemu Bunda Dina, oh ini Bunda Dina, terus dengan ilmunya yang luar biasa gitu. Jadi kayak dapat banget sih dari SD, cuman nggak terlalu yang dipraktekin gitu loh Bun, karena masih kecil kan, jadi ya udah setengah-setengah gitu. Masih ingat waktu itu apa yang diajarkan yang nempel di kepala waktu SD? Berhati-hati dengan dosa. Oh, berhati-hati dengan dosa. Oke, sampai akhirnya nggak ada masalah berarti perjalanan SMP ya? Ya cuman itu aja, insecure aja. Jadi dampak-dampaknya justru kepada sikap. Oke. Lalu ketika mengalami hal tersebut gitu ya, dan kita akhirnya ketemu lagi, dan Bunda memang berusaha ya kalau bikin kelas-kelas pembinaan buat anak remaja tuh nggak cuma buat anak yang normal yang punya ayah bunda, punya kehidupan yang cukup dan lain-lain gitu. Nah akhirnya kita bertemu tuh di sebuah majelis ilmu khusus pembinaan remaja. Apa sih yang membuat Tiara mau mempraktekkan gitu? Karena di situ kan Bunda bikin tentang roadmap ya, gimana menjadi remaja yang ajaib kan, dari mulai start poin 1 sampai akhirnya menjadi remaja yang ajaib itu bagaimana? Apa yang kamu pelajari dan kamu praktekkan sampai akhirnya apa sih dampaknya dari seorang Tiara? Silakan. persoalan hidup kan pernah tuh ditulis di itu. Oh, kamu punya persoalan juga waktu itu? Punya. Oh, punya. Nah, persoalannya apa aja saat itu yang dialami? Belum bisa berdamai, kehilangan orang tua sih. 1, belum bisa berdamai dengan kehilangan orang tua. Kenapa masih bertanya why me ya? Iya. Terus kedua ya yang tadi kekerasan seksual, dan yang ketiga nggak deket sama keluarga. Nggak deket sama keluarga, walaupun mereka keluarga beneran ya. Iya. Oke. Itu yang kamu tanyakan saat itu. Emang rasanya dengan 3 persoalan itu untuk seusia kamu tuh berat atau bagaimana itu teh? Berat sih, karena kalau Gen Z kan sekarang ya banyak banget yang ngalamin self harm gitu-gitu kan, nyakitin diri. Itu tuh karena efek dari persoalan yang nggak bisa realisasikan, nah diurai itu gitu. dan diberesin gitu Bun. Karena kan Gen Z tuh taunya kayak ya udahlah, beresin masalah dengan menyakiti diri sendiri, biar jadi puas gitu. ke situ. Oh, terus marah sama Allah, nggak nerima sama takdir Allah, dan kayak malah marah-marah sama Allah aja, kayak hidup tuh berantakan gitu loh Bun, nggak tertata gitu kan. Terusnya kan tertata kan gitu. Terus ya dengan ilmu ini sedikit demi sedikit bisa direalisasikan sih Bun. Untuk Gen Z sekarang ya aku gitu kan, kalau misalnya teman-teman aku siapapun yang punya masalah, aku selalu mencoba untuk sharing gimana caranya untuk keluar dari zona. Emang prosesnya gimana sampai akhir tadinya kamu punya persoalan yang gak ringan ya, ada inner child di situ, ada tentang pelecehan, sampai akhirnya berdampak ke diri, kok harus aku sih yang nggak punya orang tua dari sekian anak di Indonesia gitu kan.
titik baliknya tuh pas nerima bagian apanya gitu kayak? Nah, itu kayak sharing sama teman-teman. Karena Gen Z sekarang kayak gitu, Bun. Kayak kalau misalnya punya persoalan hidup, permasalahan pasti larinya ke self-harm atau kayak marah-marah gak jelas, atau ada mungkin beberapa yang anak-anak laki-laki yang kayak mabok-mabokan gitu-gitu kan banyak sekarang kayak gitu. Jadi pelariannya ke sana. Iya, benar. Dan kamu waktu itu pun mengarah ke sana. Waktu Udah belum self-harm sih, Bun. oh udah sempat juga. Ketika belum ketemu kelas pembinaan itu kamu ngelakuin hal yang sama? Iya, bahkan udah ke psikolog sih sebenarnya. Oh, Tapi oke. belajar buat gak ketergantungan psikolog. Karena mau sampai kapan kita apa-apa psikolog? Kita punya Allah kok, gitu kan? Tapi saat itu nggak kepikiran kan? Tapi ketika kamu sekolah ke psikolog gitu kan, kamu bisa dapetin jawabannya atau bagaimana? Itu belum dapat jawabannya. Oh, oke. Terus sejauh mana apa yang kamu selain menyakiti diri sendiri itu seperti apa yang kamu pernah lakukan? Kayak mau bunuh diri. Oh, sampai ke situ? Kenapa, Nak? Yang ngerasa kayak Caranya? nggak punya orang tua, terus pernah jadi ini kekerasan seksual. Ngerasa kayak udah hilang arah sih. Pakai ini sih, Bun. Pakai pisau di tapi nggak meninggal sih. Nggak meninggal sakit iya, meninggal enggak ya? Ya Allah, Allah masih Sakit kasih. ya. Allah masih kasih. Pas tepat di kelas berapa itu? SMP mau ke SMK sih, Bun. Pas Oke. lagi di rumah kan COVID dia, jadi nggak sekolah offline gitu. Jadi sampai akhirnya setahap itu kamu menyakiti diri dengan persoalan yang nggak tahu caranya. Sedangkan ketika tahu caranya dengan ketemu ke sini itu nggak mempan buat kamu. Enggak. Oke. Apa yang membuat kamu mempan? Kegiatan di sini. Aku Dapat masih apa, ingat Nak? banget Cerita pas boleh? apa ya, pas di situ tuh kita nulis persoalan kita di buku. Terus kita ada Al-Quran, terus kita baca zikir, terus kita nanya sama Allah. Di situ posisinya kayak nanya sama Allah, kenapa harus dikasih ujian ini gitu. Terus dulu tuh aku masih ingat, aku tuh bilang sama Allah, nanya kenapa orang tua aku harus diambil. Terus dari ayat Al-Quran Allah jawab kayak, inti dari arti suratnya adalah kayak gak apa-apa kok kalau misalnya gak ada siapa-siapa, yang penting ada aku. Ada siapa? Ada aku. Ada Allah gitu, Kak. Dan kamu nangis saat itu membuka? Nangis banget, Bun. Kayak Jadi Allah kayak tahu kamu nggak punya ayah ibu, tapi ada aku, kata Allah. Jangan sedih ya gitu. Iya, inti dari arti. Romantis banget Allah saat itu. Iya, romantis banget. Nah, dari situ jadi level gak nerimanya tuh jadi berkurang gitu. Bahkan jadi 0 gitu. Oh, oke, aku sudah menerima gitu. Oh, ada Allah ya gitu. Andalin dia aja ya. Dan ketika kamu mempraktekkan andalkan dia, ada Allah. Apa yang kamu alami? Aku selalu ditolong Allah. Selalu ditolong Allah, Nak. Sesulit apapun hidup aku, Allah ada. Allah selalu jadi garda utama. Allah dekat. Apa yang membuat momen kamu bilang Allah ada, Allah dekat, Allah selalu tolong? Dengan kebaikan-kebaikan ketika aku ngerasa bingung, ngerasa kayak aku butuh ini, aku lagi pengen ini, tapi aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak bisa minta sama siapa-siapa, tapi aku selalu minta sama Allah gitu. Dan Allah kasih. Walaupun memang prosesnya, terus juga bungkus permennya, persoalan yang ada dulu sebelum doa kamu dikabulkan gitu. Iya. Ternyata ini buah manis dari bungkus permennya itu gitu. Masya Allah. Oke Tiara, di kelas itu selain kamu mendapat titik balik bahwa Allah bicara sama kamu gitu, bahwa kamu nggak sendirian, bahwa kamu tenang ya, ada aku gitu. Apalagi yang bisa kamu pelajari di kelas pembinaan remaja itu?
Ketika kita menginginkan impian kita terwujud, berarti kita Kamu harus punya impian, Mak? Masih punya harapan? banyak. Terus? Dan berarti kita harus memperbaiki mungkin kita terlalu jauh sama Allah, kita terlalu gak berhati-hati sama dosa gitu. Akhirnya Allah pengen dengan cara itu tuh kita bisa deket sama Allah gitu. Kalau kita memang kan zaman sekarang ada juga kan yang dia tuh udah dikasih ujian tapi nggak balik ke Allah, malah ke hal-hal yang kurang baik Yang gitu. tadi sebelumnya yang kamu tadi. lakukan tadi. Oke, terus dari situ, Ya dari ilmu itu yang kamu pelajari, kalau kamu punya dream, terus ternyata tinggal deketin Allah aja, lanjutin, boleh? deketin Allah dengan cara Berhati-hati dari qadarullah era sih Bun, kayak lebih ke melampangkan hati untuk menerima semua takdir yang Allah kasih sama aku. Dan ketika kamu melapangkan dada, ikhlas dengan takdir apapun dan tidak mempertanyakan lagi, apakah itu berdampak dengan impian-impian kamu, doa-doa kamu? Sangat berdampak, dan benar-benar Allah tuh kayak ngewujudinnya tuh satu-satu gitu. Kayak satu langkah kayak gini loh. Ini Allah, ini aku, kayak semakin kita deket nih, ting ting. Oh, jadi tring-tring-tingnya karena kita ngedeketin Allahnya ya? Iya. Oke, kan kita waktu kelas itu kan bikin dream board ya? Iya. Tiara masih ingat kan? Masih Masih punya? punya. Oh, punya. Oke, pernah bikin saat itu? Pernah dong. Oke. Masya Allah. Nah, Nah, ini workshopnya, Masya Allah, masih dipegang, Nak. ini masih ditempelin loh, udah Ini masih ditempelin. udah agak kotor ya. Masya Allah, ya di salah satu kelas pembinaan itu kan kita workshop ya. Kamu boleh nuliskan, gambarkan apa yang menjadi impian, hajat, doa gitu ya dalam papan dream board ini. Dan kamu mempraktekkan tahapan-tahapan yang perlu dipraktekkan. Iya. Dikerjain. Iya. Dan sekarang mana yang Allah tolong tadi kata kamu, kalau aku dekat dengan Allah, kan ada sebuah lagu ya. Aku jauh, engkau jauh. Gak tau ya kenapa hari ini saya ngeliat ini aja nangis gitu. Mungkin kalau aku nggak tolong kamu dengan ilmunya Allah gitu ya, pakai ilmu apa lagi gitu. Iya. Kok aku ngeliat Allah tuh hebat banget itu nyentuh kamu ya. Dan intinya kamu juga kok dipilih Allah mau praktek gitu loh. Dari sekian remaja yang Bunda Dina Bina gitu ya. Kok kamu gitu yang dipilih Allah gitu. Yang gak punya ayah, yang gak punya bunda gitu kan. Terus kamu juga nurut bikin ini gitu. Itu dari 2023 sekarang udah mau 2025 loh gitu kan. Coba saya mau tahu dari yang kamu tulis tuh mana yang Allah tolong gitu. Yang ini ya, kan Iya. di sini kayak panjang umur, sehat selalu. Dan kamu sehat, Nak. Sejak kelas-kelas itu kurang sehat. Oke, terus apa lagi, Nak? Sekolahnya dipermudah, karena zaman dulu tuh aku sekolah selalu, aku tuh nggak suka sama jurusan aku. Oh, oke. Kayak nggak kayak saljur gitu, salah jurusan. Salju. Ada lagi dulu mandi salju. Oh, bukan mandi salju. Mandi salju. Aduh, kok jadi bunda yang melo ya. Aduh, karena apa ya, seorang guru teh kalau ngeliat anak muridnya jadi praktik teh senang banget, bahagia. Terus kamu dipermudah sekolahnya. Dipermudah, aku kayak jadi punya teman. Dulu kan aku nggak punya teman. Karena ya mungkin kurang suka. Ya kan adalah orang yang kadang nggak, ya kurang suka sampai sekelas. Terus kelas 10 aku gak pernah marah sama mereka, selalu bilang kayak ya Allah luluhin hatinya buat terus Oh, besok. didoain. Jadi kalau ada yang nggak bagus pun kamu doain dalam hati. Jadi ilmu yang doakan dalam hati itu kamu praktekin juga. Iya, dari kelas 10 dan Oke. kelas 11 ternyata yang bersirkel-circle itu semua bubar. Oh, bubar. Masya Allah. Bubar. Dan semua ya karena kan Jadi kamu cuma laporinnya di sajadah tuh ya. iya gak pernah marah Bun, kayak Oke. mereka selalu nyakitin aku, kayak ngomongin sampai bikin grup, sampai jadi trending topik gitu ya. Trending topik. Kan dia doang yang ngalamin, aku juga loh. Sabar itu bener ya, nular ya. Oh, oke, jadi kamu lawannya dengan sabar. Iya, ini jadi trending topik banget. Kelas Oke. 10 tuh bener-bener yang sampai
satu kelas tuh benar-benar tahu kayak ini orang kayak gini-gini. Jadi kayak menghasut orang-orang Iya. untuk membenci sih. Terus ya aku cuma berdoa ya Allah luluhin hatinya biar bisa baik sama aku. Iya, dan dia baik sama kamu. Sampai kelas akhirnya sekarang kelas 12 semua teman-teman baik alhamdulillah. Udah Oke, jadi mulai ini diluluhin panjang hati. umur, sehat, sampai sekarang masih dikasih umur, sekolah dipermudah, apalagi Bisa deket sama keluarga. Sekarang tuh mulai kemarin kan tadi juga sempet cerita nggak deket ya. sekarang tuh mulai deket, sering cerita, curhat gak jelas lah. Seru, Oke, ternyata Iya. barang keluarga tuh seru kan. seru dan jadi bisa menerima. Ternyata Kadang-kadang kan anak-anak seumur kalian tuh lebih seneng sama circle-nya kalian gitu, sama keluarga makin jauh, makin sok sibuk gitu kan. Kamu udah back to family nih sekarang. iya, karena ternyata memang aku yang salah dulu. Kurang benernya tuh karena nggak bisa ngomong. Maksudnya kayak agak berani speak up, terus gak pernah mau diajak ke sini ke sana ke sini tuh nggak pernah. Pokoknya asik aja dengan dunia kamu sendiri. Nah, Emang lagi segitu usianya begitu. Ya makanya kalau udah pada remaja udah nggak mau tuh diajak mama papanya. Ternyata itu yang membuat malah jadi jauh keluarga karena sikap kita ya. Iya. Masya Allah. Apalagi yang terwujud nak? Kan di sini tuh menjadi motivator dari Oke. Nah, Menjadi motivator ini ya, 2024. masih coming soon. 2025 ya. Sekarang lagi dampingin Bunda Dina udah terwujud loh. Alhamdulillah. Betul gak? Tuh, artinya untuk menjadi seorang trainer motivator itu gini. Kalau kita buat bisnis, butuh modal nggak? Betul. Butuh nggak? Misalnya nih, kamu mau bisnis apa nih? Fashion. Kamu kan butuh modal. Modalnya apa kalau untuk fashion? Baju, Bajunya, terus make upnya, make upnya, skincare-nya, skincare-nya, dan perlu ada apa? fotografernya, uangnya, iya. Cuan. Bener. Nah sekarang motivator tahu nggak modalnya apa? Persoalan. Iya. Karena kamu akan memotivasi banyak orang. Lah kalau sekarang motivator, nih kenapa hidup kamu dibikin gitu sama Allah? Allah lagi ngasih modal, nah. Iya lagi. Coba kalau hidup kamu, saya didirikan ya, didirikan sama orang tua yang happy aja gitu, enggak ada modalnya. Iya sih bener. Ya, artinya kehidupan kamu yang kayak tadi tuh dijadiin modal sama Allah, karena kamu mintanya jadi motivator. Iya. Jadi semakin banyak persoalannya tuh modalnya makin banyak gitu. Oke, paham ya? Iya. Jadi modal motivator apa? Persoalan. Tapi harus lulus, bukan banyak persoalan doang terus nggak lulus. Nggak beres-beres. Nggak beres-beres, remedial, nggak jadi motivator itu namanya ngegerundeng gitu ya. Oke, apa itu ngegerundeng? Apalagi nak? Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Oh, mulai dikelilingi orang-orang baik. Ketika Ini, kamu iya. membaik, yang datang baik. Iya. Oke. Jadi update diri dulu. Upgrade diri. Ilmu mamat. Nanti udah ajarin mau nggak ilmu mamat 2025? Boleh dong. Mementaskan diri, oke? Oke, siap. Ini apa istiqomah di jalan Allah ya. Oke, apa lagi yang kamu praktekin istiqomah di jalan Allah? How to-nya gimana? Ya berusaha untuk apa ya? Mengupgrade diri terus untuk dekat sama Allah. Cara upgrade diri untuk seusia kamu yang Gen Z ini ngapain aja sih? Lebih Gigit doang banyak. apa gimana? Lebih banyak me time sama Allah. Me time-nya? Sholat. Oh, sholat. Sholat malam kayaknya. Oke. Nikmat. Dan itu kamu lakukan sholat malam itu untuk bisa me time, curhat dan lain. Iya, untuk ceritain semua persoalan hidup. Dan tempat curhat terbaik Allah. sama Manusia mah cuma ngecewain doang. Iya benar, PHP ya. Benar, benar. pinter apa lagi nak? Ini apa lulus dapat kerja sesuai keinginan. Wah, emang mau kerja di mana sesuai keinginan? Coba, ini udah dapat belum? Kan belum lulus. Oh, belum. Kamu punya keinginan? Ada. Seperti apa? Sebenarnya kalau ada rezeki kuliah pengen kuliah dulu. Tapi kalau memang belum ada rezekinya berarti kerjanya pengen pokoknya seputar ilmu komunikasi aja. Aku Siap lagi? Apa lagi nak? Hafizah 30 juz. Dimas Kanal Hufaz 2025. Masih lama coming soon ya. Ya, setahun lagi loh. 2025 bukan setahun lagi, ntar tuh 2 hari 15 hari lagi loh. Iya. Ya. Oke. Tapi ini belum tentu sih soalnya. Enggak, soalnya ini tuh jauh di Jakarta dan belum dapat izin dari keluarga. Oke. Kan nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Tapi kalau Allah luluhin tuh Iya, kan kamu aja udah luluhin teman-teman kamu tuh yang nggak baik, gitu kan? Oke. punya laptop Sudah dapat? 2023. Nah, realisasinya 2024 sih.
Oh, nulisnya Alhamdulillah. 2023, laptopnya gimana caranya tuh dapat? Ada yang kasih apa gimana itu? Hah? Nggak, waktu itu kan sebelum PKL tuh bingung kalau PKL tuh syaratnya punya laptop minimal. Karena kan desain ya, jadi harus punya laptop Oh. yang emang buat bisa dipakai buat desain, bikin video gitu-gitu. Terus akhirnya singkat waktu tiba-tiba ngobrol sama aku kan anak yayasan ya. Ngobrol sama salah satu. Oh, kamu bergabung juga dengan yayasannya, makanya Bunda Dina. Oh, di yayasan yang suka Bunda Dina kasih beasiswa itu ya. Itu. Oke, terus? Ya. Terus ketemu sama salah satu donatur yang tiba-tiba banget bilang kayak, "Ra butuh laptop ya," katanya teh. Itu tuh sebelumnya aku udah bikin tulisan gitu, impian gitu kalau pengen laptop buat PKL. Terus tiba-tiba beliau bilang kayak, "Ara butuh laptop ya buat PKL." Iya nih, gitu iya nih. Iya, terus kata beliau, "Sepetnya yang kayak gimana sih?" Terus aku bilang, "Yang buat ngedit AI aja sih." Dulu kan emang ngejarnya AI sama Corel. Terus tiba-tiba beliau bilang, "Insya Allah ya besok dibeliin. Nanti besok kita ketemu di yayasan aja." Oke. Terus ketemu di yayasan terus dikasihin laptopnya. Masya Allah. Duduk diam, laptopnya Datang. Jadi sudah terjadi ya? Iya, ini Oke, Masya Allah, ajaib. Lalu ada lagi? umroh tahun 2024. Masuk tim Bunda Dina ada nulis. Iya dulu. Sebentar. Masuk tim Bunda Dina India. Emang kenapa nulis ini waktu 2023? Nggak tahu tiba-tiba aja pengen. Oh ya Allah, Masya Allah. Sekarang masih pengen? Masih. Masih. Cepetan lulus. Butuh admin saya. Tapi yang pinter desain Canva gitu ya, yang bikin video gitu. Pindah aja ke sini. Udah hampir beres. Udah beresin di sini ya. Iya itu betul lowongan. Duduk diam datang semua ya. Oke, lanjut lagi. Ini umroh sih. Sama itulah sama Bunda juga. Bunda nggak kurus, nggak kurus. Coachnya nanti ini kalau saya ada kurus ya. Kurus loh, pengen kurus loh. Teman-teman semua yang hadir hari ini ada LOP 2025 pengen kurus, stylish, cantik, glowing. Kalau glowing tuh minyak goreng sekali 5 kali koleksi glowing atau mah instan ya. Itu bukan glowing ini ya. Bukan glowing. Itu minyakan pengen dong. kurus. Tuh orang banyak gitu tuh pengen kurus sama kayak Bunda Dina. Dari 5 tahun yang lalu ngurus. Saya 5 tahun loh. Ternyata baru Allah kasih realisasi tahun 2024, 4 tahun lah berarti, nggak 5 tahun banget. Setahun nih, baru setahun tapi nggak kurus. Iya nanti kamu harus sama saya ya. Kalau bisa jalan dari rumah ke sini tuh. Jauh banget. Rumah ke sini ya. Oke, terus apa lagi yang ini belum terwujud ya, belum kurus ya? Ya belum. Terus apa lagi? Selalu diberikan rezeki yang berkah. Oke, sudah kewujud tuh duit bertaburan begitu. Iya. Oh, suka datang duitnya. Dari mana aja? Duitnya banyak tuh. Duit loh. Duit ya. Ambil dari Google. Duit kejadian nggak itu? Kalau kamu lagi pengen duit gitu kan, orang tua nggak ada gitu kan? Mau main sih Bun, kan aku Gen Z ya. Iya, suka main ya. Terus ke kafe gitu loh. Jadi kan itu butuh cuan banyak ya. Tapi dompet menipis gitu kan. Nah, pakai ini tiba-tiba tebal aja. Pakai ini teh apa? Pakai ini. Hah? Ya tinggal bilang sama ini ya. Iya. Terus ngelakuin yang Allah suka. Iya. Udah itu datang besoknya tiba-tiba ada aja. Nih aku mau TF segini ya. Gitu. Enak dong. Sama ini enak banget. Jangan deketin yang lain, harus mau ya. Harus mau, benar ya. Orang mau pengen. Jadi gini nih. Orang tuh seneng rezeki, seneng duit. Tapi kamu deketin yang ini. Kamu ngasih duit ini nih. Yang TF sebenarnya ini nih. Iya. Ya. Lewat orang. Kan kita manusia Casio. Dikasih Allah lewat orang. Nah, asik nggak? Asik banget. Baju Bunda Dina tas itu jarang ada yang beli tuh. Datang semua Casio.
dikasih Allah lewat orangnya. Oke, duit dikasih. Apalagi terakhir, Jodoh terbaik. jodoh masih jauh atuh, atau mau cepet nikah keluar SMA. Ada niatan nikah muda sih. Oh, Tapi- nikah muda. Oke. Tapi ya gimana ya? Nanti aja we gimana Allah. Mamat lagi ya, memantaskan Diri. diri. Oke. Iya. Bisa jadi trainer terakhir MR14. Oh, bisa. Sangat bisa ya. Masya Allah. Jadi mana yang udah terwujud kira-kira dari sekian berapa persen yang udah hampir terwujud semuanya? Hampir sih. Hampir. Tinggal ini ya, Satu, ini, dua, ini. 3, 4. Oh, dari yang belum terwujud 4. Belum terwujud 4. Tapi dia nulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggal 4 yang belum terwujud dari 15. 11 ya. Berarti 80% hampir terwujud. Dulu waktu belum punya ilmu kayak gini lama nggak nih yang gini-gini? Lama, biasanya 5 tahun lah. Kalau Allah ridho sana baru dikasih. Ya kamu nggak berubah nggak akan mau saya kasih Kata Allah gitu. Sekarang udah tahu Allah tinggal gitu Iya doang. dong. Jadi kamu tinggal merubah diri. Iya. Dan ketika merubah diri dapat ini semua. Iya dong. Masya Allah. Tepuk tangan keren banget Tiara. Dahsyat. Oke Tiara, kamu udah cerita tentang dream board kamu ya. Ternyata hampir 80% terwujud ketika kamu mempraktekannya. Karena kalau nggak praktek, nggak ngefek. Oke. Nah, coba sharing sama teman-teman nih yang lagi nonton ke kita ya, podcast ini. Mungkin ada remaja-remaja Gen Z ya yang hari ini nonton. Kita di sini bukan mau pameran. Kamu harus tahu ada ilmu lain loh selain ilmu yang kamu pelajari di sekolah. Kalau kamu mau disayang sama Allah, dekati Allah ya. Karena salah satu roadmap dari remaja ajaib yang Bunda Dina buat adalah langkah pertama, dekati Tuhan. Maka Tuhanmu akan mendekati impian-impianmu. Boleh dong sharing sama teman-teman, silahkan. Pokoknya buat teman-teman di sana Gen Z ya, apalagi buat para remaja-remaja di luar sana yang mau impiannya cepet kewujud, berarti harus deketin dulu Allahnya. Terus jangan lupa introspeksi dulu diri. Apa udah terlalu jauh sama Allah? Apa misalnya punya kesalahan yang belum diberesin? Atau belum bisa berdamai? Nah, beresin dulu pelan-pelan. Nggak harus cepet kok. Tapi mau praktek. Asik. Dan Tiara saksi Allah itu dekat ya. Iya. Oke, Tiara, thank you banget ya atas sharingnya. Kita ngobrolnya ringan ya, tapi kita bisa belajar bahwa seorang manusia, terutama yang saat ini sedang mengalami fase dari GZ dan remaja, dan benar, menurut kamu benar nggak nih ya, kita nggak cukup hanya ilmu dunia. Iya, ilmu Nggak cukup Allah. hanya sekolah-sekolah mencapai jenjang yang tinggi hanya untuk jadi sekedar pintar. Kamu setuju nggak sama Bunda? Ternyata menjadi ajaib itu lebih keren daripada sekedar jadi pintar saja. Betul nggak tuh? Setuju banget. Setujunya kenapa? Karena cuma kalau kita mau S1 sampai S3 tapi nggak punya ilmu Allah, kayak sia-sia gitu. Kayak sayang banget gitu. Mending ya ilmu Allahnya dipakai, pendidikannya juga Dipakai. Jadi akhirnya selamat dunia akhirat ya. iya, akhiratnya ketolong, dunianya juga ngikut. Masya Allah. Mau umur berapa sih? 17 Oh, aku. 17. Oke, 17 tahun ya. Oke. Alhamdulillah nih sore hari ini justru Bunda Dina seperti terobati. Kadang-kadang menjadi seorang guru nggak cuman bahagia ya melihat muridnya praktek gitu. Tapi ada fase ujiannya guru adalah muridnya nggak nurut. Ya. Dan kadang-kadang bikin sedih. Tapi hari ini saya terharu itu bukan karena sekedar kamu adalah murid yang tidak menunda, tidak banyak tanya, lakukan segera gitu. Sampai akhirnya berdampak sama hidup kamu. Dan yang menolong kamu adalah Allah gitu. Namun di sini kenapa saya
sempat beberapa kali ketika menatap ini kok air mata saya yang turun gitu. Haru banget gitu. Allah begitu cepat memilih kamu gitu untuk ketemu cahayanya gitu. Dan saya mendoakan apapun adanya murid-murid saya gitu. Walaupun kadang menyakiti gitu. Dan tidak mau mendengar apa kata orang tuanya gitu. Aku hanya bisa membawanya dalam doa. Karena harapan seorang guru dan orang tua pasti ingin anak-anaknya tuh selamat di dunia dan akhirat. Dan sangat menginginkan keimanan tuh ada di anak-anaknya. Tapi kalaupun belum nyampe ya, itu bukan ranahnya Bunda Dina gitu. Mungkin dengan cara seperti itu, bisa jadi gurunya pun bukan saya, bisa ketemu cahaya yang lain, lewat guru yang lain. Tapi alhamdulillah, Tiara, makasih sudah praktik apa yang Harusnya aku yang bilang makasih banyak. ya saling berterima kasih kan. Sekarang gini, kalau ada guru ngajar muridnya nggak mau praktek mah, makanya hari ini saya bilang obat buat saya, kamu mau praktek tapi pesan Bunda Dina satu ya, percaya diri ditambah percaya Allah, dan jangan sombong kok jadi murid ya nak. Ya. Karena jangan sampai kepleset keajaiban. Udah pernah diulang-ulang sama Bunda Dina, jangan kepleset keajaiban, karena nanti udah kepleset pasti balik lagi gitu. Nah makanya pesan Bunda Dina, terus pegangan sama Allahnya, tetap rendah hati, percaya Allah ditambah percaya diri ditambah percaya Allah, maka sama dengan rendah hati. Dan insya Allah semua yang 4 ini udah Allah siapin lagi buat kamu. Ada yang mau Tiara sampaikan buat Bunda Dina? Mau bilang, Kalau tadi sudah sama pemirsa, atau ada yang mau disampaikan? ya mau bilang Dalam makasih podcast banyak ini. sih. Karena udah ngasih ilmu ini di waktu yang tepat sih. Sampai sekarang, alhamdulillah ilmunya semoga selalu istiqomahkan sama Allah juga. Dan semoga semakin banyak juga orang yang tahu tentang ilmu ini, biar bisa sama-sama mengupgrade diri. Bikin buku yuk. Kayak ngajak beli seblaknya. Iya, bikin buku yuk. Karena kerangkanya sudah ada. Itu udah Dina bikin roadmap remaja itu, sebenarnya tinggal kamu lanjutin itu. Kalau mau kerjain ya biar bisa banyak nolongin banyak orang, dan kamu bisa setelah bukunya jadi kan bisa bikin konten-konten atau Estetik video ya. Ditunggu aja ya, siapa tahu nih dari itu tambahin bikin buku bareng Bunda Dina ya. Remaja. Oke? Oke. Siap. Oke, demikian, terima kasih. Hatur nuhun Tiara Terima kasih sudah kembali, mampir ke Bunda. podcast Bunda Dina, dan kita akan menutup acara podcast kita ya. Oke, terima kasih pemirsa dari podcast Dunia Keluarga Ajaib. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah Tiara ini, zero to hero ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini keberkahannya. Makanya kalau teman-teman yang nggak punya orang tua, nggak usah khawatir ya. Allah sudah bicara lewat Tiara bahwa tenang aja, kamu nggak sendirian, kamu akan baik-baik saja selama kamu mengandalkan Allah. Anak yatim atau anak piatu atau yatim piatu yang mendengarkan podcast Bunda Dina, percaya omongan Allah. Kamu akan baik-baik saja selama kamu mendekati Allah. Maka jalanmu akan ditunjukkan melebihi anak-anak yang lainnya. Karena kenapa? Anak yatim dan piatu disayang sama Nabi Muhammad. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung, dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir.
Pagi cerah dengan hangat, kasih maminya dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi